Jika kita kepo, ingin tahu aja masalah orang lain, tentunya orang akan terusik dengan kehadiran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kali ini saya akan memberikan ilmu tentang yang judulnya "Aku Bukan Ancaman Bagimu". Jadi judulnya itu ya, sahabat-sahabatku semuanya, aku bukan ancaman bagimu. Ini tata cara akhlak bergaul dengan sesama manusia ya, sahabat-sahabatku semuanya. Nah, keyakinan ini harus selalu dihujamkan ke dalam hati ya. Keyakinan bahwa diri ini tidak boleh menjadi seorang yang merugikan orang lain. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk merugikan orang lainnya, sahabat-sahabatku semuanya. Terlebih kalau kita mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Muslim yang baik itu adalah muslim yang menyelamatkan muslim lainnya dari gangguan tangan maupun lisannya. Jadi kita sesama muslim itu tentunya harus saling menyelamatkan, bukan untuk menjatuhkan ya, sahabat-sahabatku semuanya. Dengan kata lain, kualitas keislaman kita bisa diukur dari sampai sejauh mana orang lain merasa aman dengan kehadiran kita. Nah, kita sosok kita yang hadir di lingkungan tersebut, apakah orang-orang di sekitar kita itu merasa aman atau merasa gelisah ya, terganggu dengan kehadiran kita ya, sahabat-sahabatku. Apabila kita bertemu dengan orang yang sering menyakiti, baik lewat kata-kata maupun sikapnya, niscaya kita pun tidak akan pernah tenang dan senang berdekatan dengannya. Bahkan kalau bisa sangat ingin menghindarinya. Ya tentunya ya, sahabat-sahabatku semuanya, ketika kita bergaul dengan orang yang yang bisanya menyakiti hati kita dengan kata-kata, dengan ucapan, atau dengan sikap, atau dengan tindakan, tentunya kita seyogianya biasanya ingin menjauh dari orang tersebut ya, karena merasa diri kita itu tersakiti ya dengan sikapnya, atau dengan perilakunya, atau dengan roman wajahnya yang cemberut. Nah, itu tidak enak sekali dipandang ya, sahabat-sahabatku semuanya. Itu yang mengakibatkan kita tidak mau gaul dengan orang-orang seperti itu ya, sahabat-sahabatku. Hal yang sama akan menimpa diri kita jika kita dianggap merugikan. Maka ini tidak heran jika sejak awal orang pun akan menghindari kita. Nah, tentunya ketika kita punya akhlak yang kurang baik, tentunya orang tidak akan mau berteman dengan kita ya. Jadi kita berusaha menjadi orang yang baik, tentunya akhlaknya ya, sahabat-sahabatku. Untuk menepis semua itu, ada rambu-rambu pergaulan yang patut kita perhatikan, yaitu poin yang pertama adalah hindari penghinaan. Jangan pernah melakukan tindakan apapun yang bersifat merendahkan ya. Jadi kita tidak boleh ya, sahabat-sahabatku, merendahkan orang atau menghina orang, apalagi di depan orang banyak. Tentunya kita akan merasa sakit hati ya dengan cara dihina. Nah, orang tidak akan suka ya kepada orang yang suka menghina ya, sahabat-sahabatku. Nah, kita mengejek atau menghina seorang ataupun kelompok dalam bentuk apapun, baik tentang kepribadian,
postur tubuh maupun keadaan sosialnya. Tidak ada masalah yang selesai dengan penghinaan, celaan, apalagi sikap merendahkan orang lain. Jadi ketika kita ingin diakui ya dengan pergaulan, nah ini saya kita harus dikontrol ya sahabat-sahabatku semuanya. Jangan sampai kita menyakiti hati orang, merendahkan orang, menghina dan mengejek orang lain ya sahabat-sahabatku. Akibat yang muncul dari perbuatan ini adalah sakit hati dan dendam tentunya ya pastinya ya sahabat-sahabatku. Untuk itu berusahalah sekuat tenaga untuk menahan diri dan mengomentari atau bersikap sembarangan yang dapat membuat orang lain merasa direndahkan oleh diri kita. Nah itu ya sahabat-sahabatku, kenapa Rasulullah SAW diutus ya ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak tentunya. Nah, akhlak Rasulullah itu sangat luar biasa dan sangat mulia yang patut kita contoh ya sahabat-sahabatku. Poin selanjutnya yaitu hindari sikap ikut campur urusan pribadi orang lain. Nah, ini ya jangan terlalu banyak kepo. Ya, kalau bahasa sekarang kepo, ingin tahu urusan orang lain. Itu tidak boleh ya sahabat-sahabatku. Hindari pula sikap untuk selalu ingin ikut campur. Nah, jangan ya. Terus urusan pribadi seorang, apalagi jika kita memang tidak berkepentingan dan tidak memberi manfaat. Setiap orang pasti punya masalah pribadi yang sangat sensitif. Jika kita untuk usik ya batas pribadi orang lain, niscaya akan muncul ketidaksukaan salah satu pihak tentunya ya. Jika kita kepo, ingin tahu aja masalah orang lain, tentunya orang akan terusik dengan kehadiran kita ya sahabat-sahabatku. Maka jangan sampai kita usil menanyakan tentang apa saja coba? Tentang hutang. Jangan ya sahabat-sahabatku, kita lagi ngobrol, kamu punya utang enggak? Berapa hutang kamu? Kemana aja? Jangan ya, hindari. Pertama itu ya. Yang kedua, aib. Nah, aib seseorang tidak boleh ya. Kita harus, walaupun kita tahu ya aib dia itu gini, jangan ditanya-tanya ya. Jadi kita harus merasakan ketika aib itu dibuka akan malu. Nah, kita sesama muslim justru harus menutupi aib saudara kita, bukan untuk dibeberkan di tempat umum ya. Jangan. Kalau muslim yang baik adalah muslim yang selalu menutupi aib saudaranya sendiri. Selanjutnya tentang masa lalu. Nah, itu juga sama ya sahabat-sahabatku, jangan ditanya-tanya tentang masa lalu, karena semua orang akan mengalami ya masa lalu yang kurang baik, akan mengalami masa lalu yang tidak enak jika diceritakan ya. Itu aib. Jadi tidak boleh kita mengungkit-ungkit masa lalu, ditanyain gimana sih masa lalu kamu, kayaknya katanya ini. Jangan ya. Kita harus seyogyanya kita harus pura-pura tidak tahu saja, pura-puranya itu baik aja gitu ya sahabat-sahabatku. Terus apalagi kekurangan orang tua. Nah itu ya, jangan kita menceritakan kekurangan orang tua atau menanyakan kepada sahabat kita atau teman kita atau orang yang di depan kita tentang orang tua ya. Jangan sampai tersinggung tentunya ya. Terus masalah-masalah lain yang berhubungan dengan pribadi orang lain, tentunya muslim sudah mengajarkan ya tentang bagaimana cara berakhlak ya. Nah itu ya sahabat-sahabatku. Terus selanjutnya, poin selanjutnya ya, hindari memotong pembicaraan. Nah, ketika kita lagi berdiskusi atau ngobrol, jangan kita memotong pembicaraan orang lain ya sahabat-sahabatku semuanya, yang akan mengakibatkan orang itu tersinggung ya. Kenapa sih saya juga belum selesai bicara tapi kok udah motong-motong kayak gitu. Itu hindari ya sahabat-sahabatku. Selanjutnya, hindari
Membandingkan. Nah, kita tidak boleh ya membandingkan antara si A dan si B, atau kita membandingkan kebaikan dia, kamu mau jelek, itu jangan ya. Itu yang akan mengakibatkan orang itu dendam dan orang itu akan sakit hati ya sahabat-sahabatku. Poin selanjutnya yaitu jangan membela musuhnya atau mencaci kawannya. Nah, jika ada orang yang lagi bermasalah, kita jangan ikut campur dan jangan membela orang yang lagi bermasalah tersebut. Nantinya kesannya kita itu pro kepada si musuhnya ya. Jadi kita tidak boleh ya. Jadi tutup aja dan diam saja. Selanjutnya, hindari merusak kebahagiaan. Kita tidak boleh memasuki kehidupan orang dan merusak kebahagiaannya. Itu dilarang di dalam agama Islam. Poin selanjutnya yaitu apalagi ya, jangan mengungkit masa lalu ya. Tentunya semua orang punya masa lalu. Kita tidak boleh mengungkit masa lalu orang lain. Terus poin selanjutnya, jangan mengambil hak orang lain. Tentunya ya, kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Itu dilarang di dalam agama Islam ya sahabat-sahabatku. Poin selanjutnya, hati-hati dengan amarah. Nah, jika kita ingin banyak teman, hindari marah dan kendalikan amarah kita ya. Jangan sedikit-sedikit marah, jangan sedikit-sedikit tersinggung, jangan sedikit-sedikit membuat kita menjadi sakit hati. Tidak boleh. Kita harus belajar menahan amarah supaya kita banyak teman, banyak sahabat. Jangan banyak tersinggung atau emosional yang meluap-luap ya, yang akan mengakibatkan diri kita sendiri yang akan merugi. Terus poin selanjutnya yaitu jangan menertawakannya ya. Nah, jika ada orang lain ya, jangan ditertawain. Itu akan mengakibatkan sakit hati atau merasa tersinggung ya sahabat-sahabatku. Poin selanjutnya yaitu berhati-hatilah pada penampilan, bau badan dan bau mulut ya. Tentunya ya, kita bergaul dengan sesama manusia ya, bukan dengan hewan. Tentunya kita harus mandi ya, harus harum, harus enak dipandang. Jangan sampai kita bergaul dengan sesama manusia kita dalam keadaan bau mulut ya, belum gosok gigi, belum mandi, bau ketiak, bau keringat ya. Kita harus belajar tampil dalam keadaan fresh ya sahabat-sahabatku, dalam keadaan harum dan wangi ya. Jadi orang yang kita ajak bicara itu nyaman dengan kehadiran kita. Nah, itu ya sahabat-sahabatku semuanya. Jadi kita belajar di dalam kehidupan ini, kita harus belajar menata sikap kita, pembicaraan kita, penampilan kita. Jangan sampai kita merusak suasana ya sahabat-sahabatku semuanya. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakannya di kehidupan kita masing-masing ya sahabat-sahabatku semuanya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.